Terima Boleh Kak? kasih teman-teman atas ucapannya semuanya. Saya Boleh Kak? merasakan semuanya juga pasti bisa. Bukan kita yang hebat, tapi sistemnya Atomi itu yang luar biasa. Kalau unlimited itu ke bawah-bawahnya semua, kalau pada belanja di atasnya semua dapet. Jadi memang kita itu harus jangan menyerah, terus konsisten. Apa yang diajarin Pak Mek, ikutin aja. Kalau saya nggak banyak bantah, ikutin aja gitu. Kata dia begini, ikutin. Kata dia begitu, ya kita ikutin. Namanya yang dulu kita bukannya orang MLM, nggak ngerti. Ikutin aja. Suruh cari PV, ya cari. Suruh bikin daftar nama, bikin. Suruh hubungin lagi, ayo cari terus, cari, cari terus gitu. Aduh, sampai butak kepalanya. Perjuangan itu emang nggak enak ya. Namanya peperangan itu ya setiap namanya perang itu tuh harus ada pengorbanan. Nggak gampang gitu. Kalau Ya, memang kita cerita ya memang ya ada ada bayar harga ya kita betul-betul bisa keluar air mata. Nggak gampang sekali mencapai. Saya mencapai SM sampai ke 34 kali baru tembus ASM. Jadi nggak gampang banget. Tapi kita konsisten, jangan menyerah. Kalau begitu kita udah punya tekad, harus jadi. Saya mulai dari Februari itu dibilang suruh bikin daftar nama, jadi saya terus konsisten. Udah bikin di buku, saya nggak bikin di kertas, saya catat di buku besar. Jadi kita konsisten setiap hari 10 orang saya hubungin, di telepon ke atau di WA ke gitu. Jadi kita teleponin. Jadi dari bulan Februari saya rutin terus tiap cycle saya tembus. Jadi saya pikir tinggal satu kali lagi ya udah diselesaikan. Jadi saya nggak kepikiran. Tapi akhirnya tembus juga malah ada lebih 250.000 PV malah. Mestinya 2,5 juta jadi 2,7 juta lebih. Jadi kelebihan itu. Ya nggak apa-apa lah. Berarti konsumen saya memang udah auto gitu. Kalau saya bikin dulu daftar nama siapa yang akan dihubungin untuk belanja, untuk yang apa, yang memang golden konsumen dulu lah yang kita catetin. Nah, terus kita putar-putar siapa lagi gitu. Cari aja di buku, buku daftar nama pasti ketemu ada yang mau beli. Yang kita pikir yang nggak mungkin deh dia nggak mungkin beli, ternyata dia belinya lebih banyak gitu. Makanya jangan kita asumsi sendiri, sepertinya dia nggak mau, tapi kita udah tebelin muka aja, telepon aja, terus tanyain terus gitu. Tebel muka. Kadang-kadang kita suka berasumsi, kayaknya dia nggak mungkin mau ya gitu. Tapi setelah kita telepon, mau tuh gitu. Namanya peperangan itu nggak ada gampang. Harus terus tekad, punya tekad bulat, kita harus menang gitu, percaya. Harus kita menangin. Pokoknya di dalam batin kita, dalam doa kita harus menang gitu. Kalau saya di otaknya gini, begitu saya udah challenge tuh, saya bilang sama Pak Mek, saya pasti bisa, saya bilang gitu. Pokoknya saya udah imanin dulu, kayaknya Mama pasti bisa deh. Nanti tengah jalan, aduh, kok kayaknya nggak ada yang belanja-belanja lagi nih ya. Nah, saya bilang, pokoknya harus tembus, saya bilang gitu. Pokoknya kita imanin terus, pokoknya kita pikirannya positif, jangan negatif gitu. Pokoknya saya pasti bisa, harus selesai, saya bilang. Tahun 2026 saya harus selesai gitu. Nah, saya selanjutnya punya targetnya menuju ke Sharon Rose gitu. Jadi kita terus jangan berhenti sampai ke Imperial. Nggak ada resep apa-apa sih. Yang penting jangan menyerah, jangan patah semangat, terus jalani 8 langkah kesuksesan dan 8 inti kebiasaan harian. Saya sekarang di Amerika juga nggak ngasok ke sana sini cari member. Masuk ke restoran ngomongin atomi, masuk ke gereja ngomongin atomi. Terus aja kita ngomongin terus. Sekarang saya ngomongnya gini, nggak bilang bisnisnya dulu. Saya langsung keluarin sampel dari tas. Ini cobain ini. Oh iya, nanti saya beli, saya kasih tahu ibu ya. Jangan kasih tahu ibu. Ini ada linknya nih, saya bilang. Nanti kalau punya ID, kamu bisa belanja sendiri.
Ya orang Amerika rata-rata udah pinter lah teknologinya. Saya bilang kamu ini ada link, kamu daftar sendiri gitu. Jadi saya udah kasih link. Jadi dia langsung daftar kan bisa ke kirinya, kaki yang kirinya member kita gitu. Gitu. Jadi kita nggak bilang bisnis-bisnis, soalnya orang sini juga memang sibuk. Yang penting saya bilang kamu pakai dulu produk-produknya. Nah, terus dia bilang iya nanti saya daftar deh. Yang penting saya udah kasih link aja. Semoga saya di sini juga bisa membuka jaringan lagi untuk berkembang di Atomi lebih bagus lagi gitu. Doain aja teman-teman. Untuk lanjutnya saya mau Sharon Ross. Yang paling penting udah konsisten, jangan menyerah, jangan putus asa kalau ditolak orang. Kita ditolak orang, kita tambah semangat. Kita tunjukin bahwa kita bisa. Jangan ditolak orang, langsung besok kita melempem, langsung kita menyerah. Jadi mereka malah ketawain kita. Justru orang-orang yang ketawain kita, nantinya itu mereka berbalik lagi malah ikut kita. Karena mereka lihat bahwa kita itu bisa. Jadi jangan menyerah. Di sini semuanya nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa. Auto sales master, itu biasanya kita kerja sendiri. Tapi kalau kita mau naik Sharon Ross, kita harus kerja dengan tim. Begitu kita udah auto sales master, kita nggak tinggal diem lagi. Dan kita harus bangun tim kita. Partner-partner kita harus seperti kita. Kita harus duplikasi member-member kita, tim kita, mereka juga bisa auto sales master. Dari di situ kita harus memimpin, menduplikasi semua member-member kita, tim kita, seperti kita auto sales master. Baru di situ kita bisa berkembang. Nah saat itu kita baru mulain, kita kerja sama tim bersama untuk menuju kesuksesan. Kalau baru sales master, itu kita kerja sendiri, cari PV, cari PV, cari PV. Jadi cari terus auto konsumen gitu. Apalagi kita dapatnya yang golden konsumen. Sebenarnya kalau cuma cari PV emang kerja sendiri ya. Tapi kalau kita udah mau duplikasi ke tim kita, udah sebagai leader, nah kita harus bangun kiri kanan SM, kiri kanan dua-dua gitu. Jadi supaya ada diamond. Setelah ada diamond 2 kiri kanan baru kita bisa naik. Jadi itu harus duplikasi. Jadi kita jangan sendiri aja bisa sukses, tim kita melempem, tim kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi makanya nggak gampang kita jadi leader itu harus memberikan contoh kepada tim kita. Jadi kita harus sukses bersama tim. Selalu kita peduli kepada tim kita, apakah mereka dalam 1 bulan berapa kali pairing. Mereka itu bagaimana perkembangan mereka, dia punya apa sisilanya, terutama sisilanya harus diperhatikan. Jangan sampai terus terminasi. Itu saya selalu perhatikan terus sisilah mereka. Kalau mereka itu kadang-kadang yang sisilanya udah oren, itu harus diingatkan. Jangan sampai mati. Kadang-kadang mereka itu bukan yang nggak belanja, ada yang udah golden konsumen, tapi mereka itu nggak pernah belanja sendiri, dibelanjain gitu. Minta minta sponsor yang belanjain. Nah itu yang bahaya itu. Yang bahaya yang gitu tuh, dia nggak pernah belanja sendiri, jadi nggak tahu tanggal belanja terakhirnya tuh kapan. Jadi jangan sampai kita yang diterminasi lebih banyak daripada yang didaftar. Kalau yang daftarnya lebih dikit, yang diterminasi lebih banyak, akhirnya ya grup kita lama-lama runtuh gitu. Makanya yang sebagai leader itu nggak bisa kita tuh anteng-anteng aja. Selalu saya tuh periksain. Kadang-kadang matanya juga sampai perih sekali ya. Saya perhatiin tuh. Pokoknya setiap setiap bulan saya pasti laporan. Ini harus diperhatiin nih, ingetin orangnya. Kan saya juga nggak tahu kan ini orangnya siapa gitu. Saya taunya leadernya aja, sponsornya. Saya ingetin leadernya. Ini ingetin nih membernya gitu. Nah, maka itu perhatiin. Dan juga yang udah jadi agent, diingetin supaya dia di kanannya ada 1 orang, supaya dia bisa pairing. Apalagi dia golden konsumen. Kalau dia udah bisa pairing, dia merasa dia seneng gitu, dia puas lagi, dia punya
produknya dia udah puas, dia bisa bangun jaringan lebih besar lagi. Di situ dia bisa jadi tim partner kita. Jadi kita harus bisa bantu kita punya konsumen bisa pairing gitu. Jadi saya selalu perhatiin di situ. Gitu aja sih. Jadi harus perhatiin yang di dalam timnya itu kalau udah 6 bulan nggak pernah belanja tuh diingetin. Nih belanja dong, coba ini barang Atomi kan bagus sekali. Barang Atomi itu bukannya barang ecek-ecek, cobain gitu. Kalau udah cobain bagus, sharing ke orang-orang. Nah disitulah kita untuk membesarkan jaringan kita gitu. Terus aja, perhatiin terus. Saya selalu perhatiin jaringan saya. Makanya saya tuh kadang-kadang tidurnya sampai malam. Yang mana nih yang udah agent, yang mana di kanannya masih belum ada orang, diingetin gitu. Kalau kita ya ibaratnya gini ya, itu tim kita ibaratnya anak kita. Kalau anak kita nggak pernah dikasih makan, dia nggak mungkin besar. Anak kita nggak pernah disekolahin, dia nggak mungkin pinter. Makanya sebagai orang tua, tanggung jawabnya berat. Jadi kita kalau punya anak, ya berarti anak kita ada 2 grup kan, kiri dan kanan. Itu adalah tanggung jawab kita atas member-member kita ini. Itu bukan tanggung jawab siapa-siapa. Jangan kita salahin sponsor kita. Itu tanggung jawab kita sendiri. Kalau kita punya tim gak bisa maju, berarti salah siapa? Kita introspeksi dulu kita sendiri. Jangan nyalain member. Sepertinya membernya ini payah nih, nggak mau jalanin. Nah, kitanya dulu introspeksi. Kitanya udah perhatikan mereka belum? Gitu. Jadi kalau kita sayang sama anak kita, pasti kan kita juga cerewet kan. Namanya kita ibu-ibu kan gitu. Kalau anak kita nggak mau makan, pasti kita kan cerewet. Kenapa sih kamu nggak mau makan? Udah disiapin makanan, nggak mau makan, ya kan? Nah, nggak mau belajar. Kalau di sekolah nggak mau belajar. Ayo belajar, nanti kamu nggak naik kelas. Nah, gitulah. Saya makanya cerewet sama grup saya gitu. Tapi saya juga nggak peduli. Mereka mau bilang, Ibu Li cerewet gitu. Bagaimana-gimana. Tapi saya merasa itu adalah tanggung jawab saya gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Saya percaya kalau saya yang tua ini bisa, yang kalian itu semua yang lebih muda dari saya pasti bisa. Ayo, ayo bisa. 구독, 좋아요 눌러주세요.